bukti kalau kita patuh protokol kesehatan biar nggak viral. By the way, thank you ya undang ke sini. Undangan ece-ece ini bang. Oke, apa nih Bang Odong mau dibahas? Pas abang ngomong tadi masalah viral. Ini kan belakangan ada yang viral di Aceh Singkil, menyeret-nyeret nama Aceh Singkil. Cuma karena kematian seekor anjing yang bernama Kenon yang dikatakan sebagai anjing yang ramah, yang katanya ya disebabkan oleh Satpol PP ketika bertugas. Nah, menurut abang kayak mana itu bang kejadiannya? Karena katanya kan citra Aceh Singkil semenjak itu menjadi buruk. Itulah ya Bang Odong, aku pun heran juga itu. Selama ini beberapa tahun terakhir ini aku promoin Pulau Banyak, wisata Pulau Banyak melalui travel itu ya? Ke kawan-kawan ya di negeri seberang gitu. Dan itu nggak viral-viral gitu, buat video, buat apapun gitu. Tapi pas si anjing ini mati gitu ya viral, kan, ya? viral. Tapi nggak enaknya orang mati meninggalkan warisan, dia meninggalkan nama buruk gitu ya kan. Ya tapi kita ikut berempati sih atas kematiannya gitu ya kan. Cuman ya nggak enaknya gitu, kayaknya anjing kali gitu. Dari tadi anjing kali jangan ke aku lah ngomong anjing kalinya bang. Ya. Ini. Tapi bang katanya dengar kabar ada beberapa warga yang mengatakan bahwasannya si anjing ini ternyata ada korban. Korbannya itu entah digigit, entah dikejar atau apa. Pokoknya ada korban-korbannya katanya bang. Gini ya Bang Odong, jangankan orang lain, saya sendiri pernah jadi korban. Alhamdulillah nggak digigit sih gitu. Abang jadi korban? Ya, jadi saat itu saya memang lagi mau cek resort ini gitu. Begitu saya datang di kawasan itu, saya langsung disambut bukan dengan rentak Melayu, tapi dengan gonggongan anjing ini gitu ya kan. Anjing itu yang nyambut? Iya, digeronggongi gitu. Ya alhamdulillah degupan jantung saya itu mengalahkan pada cinta pada pandangan pertama gitu. Untungnya didengar oleh pihak staff resort itu. Lalu dia datang. Dia datang ngamanin? Enggak, dia yang gigit aku. Jadi ya itu yang pertama gitu ya kan. Yang kedua aku lagi naik kano melewati resort itu. Di laut ini tetap digonggongin gitu. Gimana kalau kita di darat seperti yang video di laut kita... anjingnya ngikut juga bang? Enggak ngikut ke laut sih, tapi dari bibir pantai itu dia menggeronggongi gitu ya kan. Nah nggak kebayang video-video yang dikejar apa itu. Video yang orang yang wisatawan yang dikejar anjing itu kan sampai nyelamatin gitar dengan handphone gitu ya. Makanya saya bilang beda fakta statement di sosial media dengan di lapangan gitu. Okay. Itu yang kita mau. Berarti ada perbedaan gitu bang? Ada perbedaan. Tapi gini bang, ini kan udah masalahnya mencuat sampai diundang ke acara Deddy Corbuzier podcastnya tahu bang ya? Yang 3, 2, 1 close the door gitu kan? Nah, doornya jangan disini. Nah itu yang didatangkan tamunya itu bintang tamunya bernama Guntur Romli dan dia memberikan statement yang cukup apa ya? Agak kurang enak didengar. Dia buat cuitan wisata halal dengan cara yang haram. Itu kayak mana menurut abang? Haramnya gimana loh Bang Odong? Kan... Loh, ya haram lah kan bunuh anjing bang. Hah? Bunuh anjing? Dari mana Bang Odong bilang membunuh anjing? Bang Odong harus lihat videonya dulu, tahu fakta di lapangan, baru boleh buat statement. Nggak boleh asal-asal ngomong kayak gitu Bang Odong. Justru karena di video itu kulihat ada yang nyodor-nyodorkan kayu itu. Ngapain dia itu nyodorkan kayu kok nggak nyodor-nyodor? Nyodorkan itu bukan membunuh. Lah abang sendiri kan kalau lihat anjing galak, mana mungkin abang pakai tangan kayak gini. Mau abang digigit rabies loh bang. 3 tahun nggak hilang-hilang. Ya orang pun kayak gitu. Itu hanya sebagai alat ya, nggak tahulah buat apa. Tapi yang jelas kalau saya perhatikan dan info dari kawan-kawan yang saya dapatkan itu bukan mau menyiksa sih, itu lebih apa ya, lebih ya mengevakuasi si anjing gitu. Artinya pingin ada batasan jarak ya sama si anjing itu ya. Mungkin PDKT-nya dengan anjing ya kayak gitu. Selain itu bang, jadi si Guntur Romli ini kita bilang si aja ya, karena aku memanggil GR bapak. lah, si GR. Si GR ini menyatakan bahwasannya untuk apa dilakukan wisata halal, dibuat wisata halal di Aceh yang jelas-jelas sudah ada syariatnya di bang. Aku pun heran ya. Satu gini, dia mempertanyakan kenapa di Aceh itu udah tahu halal, kenapa harus dibuat wisata halal gitu. Mau juga aku tanyakan ke dia, kayak Bang Odong lah. Bang Odong udah tahu kan sekolah itu. Sekolah. Tapi udah tahu sekolah di mana kan? Sekolah SMA, SMP. Kenapa masih ada tulisan sekolah?
Ya biar tahu lah bang, itu Nah sekolah. itu sama kayak gini gitu ya kan, masjid kita udah tahu masjid. Biar tahu masjid. Nah, kenapa harus ada lagi tulisan Masjid Istiqlal? Kenapa nggak Istiqlal aja gitu? Biar apa? Biar orang tahu ini masjid, bukan diskotik gitu. Atau misalnya gereja katedral. Kenapa ditulis lagi gereja? Orang udah tahu gitu dari lambangnya. Nah, sama seperti ini, itu si analogi yang mau kusampaikan gitu ya kan? Persis nggak sih? Iya paham aku bang. Berarti Dan yang supaya kedua orang gini, tahu. yang kedua, kenapa dia mempermasalahkan hal ini? Sementara dia tahu Aceh ini daerah istimewa, dia punya kanun gitu ya kan. Nah sementara kayak di Jogja Bang Odong itu juga punya peraturan kerajaannya sendiri gitu. Kayak di Papua, Bang Odong tahu di Papua itu mereka ada pesta adat nanti akan memenggal si babi gitu ya kan. Nah kenapa itu tidak jadi bahan Bahan pertimbangannya. ya Perbandingan ya. Ya maksudnya kenapa nggak itu yang mereka Permasalahin gitu. blow up gitu ya kan, kenapa di Aceh ya. Kadang-kadang kita berpikir apa karena Aceh itu identik dengan Islam dan mereka ya gitulah. Oke bang, kita nggak usah bahas itu nanti. Ya, keluar jauh konteks kali ya jadinya kan? Masalah. Ya. Oke bang, jadi ini ada lagi statement. Setujukah bang kalau dikatakan Aceh Singkil ini termasuk daerah yang suka menyiksa anjing? Kalau memang kayak gitu ya Bang Odong, saya 30 tahunan lebih di Aceh Singkil ini gitu ya kan. Dan harusnya ya 30 tahun lebih di Aceh Singkil ini, dan kita itu berdampingan bertetangga dengan kaum non muslim gitu. Dan boleh dikatakan Aceh Singkil ini adalah daerah Aceh yang paling banyak orang non muslimnya gitu dibanding dengan Aceh-Aceh lain. Dan kita itu tidak ada masalah dengan mereka memelihara anjing itu. Bahkan saking sudah dekat gitu, anjing itu berseliweran depan rumah, belakang rumah kita biasa aja karena emang nggak mengganggu gitu. Oh, sebebas itu? Sebebas itu. Kadang-kadang dia numpang toilet kita lagi. Ngapain bang? Numpang mandi. Makanya gini loh, saking kita udah akrab gitu dengan tetangga gitu. Kadang si anjing itu kita nggak lagi panggil gunggung. Jadi geng-geng. akrab ya, geng-geng gitu. Saking akrabnya gitu. Iya. Sama satu lagi gini, Bang Odong, aku mau bahas juga. Tadi Bang Odong bilang Deddy Corbuzier ya, memanggil Guntur Romli. Aku bingung loh. Setauku Deddy Corbuzier itu sekelasnya itu menurutku smart people. Tapi begitu dia mengundang Guntur Romli dalam kasus apa? Isu ini, tiba-tiba aku memikir ternyata dia smartless juga gitu ya kan. Bahaya bang, kenapa bilang gitu? Gini loh Bang Odong, harusnya yang diundang itu entah kayak Sherina, orang yang mulai memviralkan hal ini gitu ya kan, artis yang memviralkan hal ini, atau misalnya pihak resort itu yang sebagai pemilik anjing gitu ya kan. Jangan kesini lagi anjingnya bang. Ataupun misalnya Pak Ahmad Yani gitu sebagai ketua kepala SAPPP ketua ya? ketua ya? Kepala apa ketua entah punggung entah kepala gitu, pokoknya gitulah, harusnya dia gitu ya kan. Mereka ini lah yang dipanggil Guntur Romli kapasitasnya apa makanya apa sih Om Deddy gitu ngundang orang yang ini dong gitu, sementara kita udah tahu dong yang GR ini backgroundnya apa gitu ya kan. Tapi balik lagi mungkin karena cuitan tadi bang, jadi Bang Deddy itu penasaran sama itu kan. Ya positif tingginya itu aja sih, cuman dari video-videonya itu saya lihat lebih mengarah memburukkan image Aceh dan ya gitulah. Oke, kita bahas itu lagi bang. Kita beralih ke hal lain. Jadi abang tadi nyebutkan ada Pak Ahmad Yani, Pak Kepala Satpol PP, sama Sherina. ada Sherina Munab. Nah, Sherina Munab ini kan sebagai public figure harusnya membuat suasana itu benar supaya tidak ricuh seharusnya kan ketika ada masalah. Tapi kenapa dia di sini mempublish sesuatu hal yang tidak dianggap masalah besar menjadi semakin ricuh gitu? Ya itu juga Bang Odong yang sangat kekecewakan, dimana si Sherina awalnya kita ngefan juga dulu ya kan. Nah tiba-tiba ada hal kayak gini, bisa dibilang dia salah satu pemicu konflik ini gitu ya kan. Harusnya orang yang smart dia gitu bisa menghandle keadaan ini ya. Kalaupun sekedar memberi peringatan gitu kan, sekedar sangat disayangkan gini, tapi enggak yang terus
apa sih? Artinya dia terus menyebarkan. Iya, seolah-olah nge-framing hal ini gitu ya jadi kan. Semakin luas ya. Semakin luas. Jadi aku kayak kayaknya dia karena nggak tahu aja gimana hidup di benar, kampung. karena ya, dia Bang, nggak tahu hidup kita di kampung. Coba dia tuh lahir di kampung, Di bersebelahan Mandumpang. sama awak ya kan. Di Mandumpang kayak di Sompin gitu. Dan terlahir dari seorang anak pekebun, tukang kebun gitu ya kan. Kayak kita inilah gitu. Disuruh mamaknya jaga kacang ya kan. Nah, lagi enak jaga kacang, tiba-tiba datang ayam tetangga. Kayak mana masih sanggup dia buat postingan kayak gitu? Enggak lah. Kurasa dilemparnya pakai sendal swallow, pup, mati ayam orang ya kan. Tapi nggak mungkin lah Bang lempar pakai sendal swallow. Bisa jadi kalau Iya. karena kita udah geram lihat ayamnya anjing gitu ya kan. Tapi seorang Sherina Munaf kalau ada ayam mungkin dia nggak mungkin pakai sepatu lemparnya Bang. Jadi Pakai pantun. Atau mungkin dia nyanyi lah, pergilah kau, pergi iya dari juga ya. hidupku. Secara dia terakhir emang udah jadi penyanyi gitu. Iya. Entahlah, yang penting aku mau nantang Sherina jadi anak Petani ya? petani gitu. Kayak mana dia jaga kebunnya dari serangan kucing kambing gitu, ayam tetangga gitu. Bisa nggak gitu ya kan? Gitulah Bang Odong. Tapi terakhir nih Bang Bocil, kabarnya ternyata yang pertama kali memposting dan memviralkan berita ini itu bukan pemilik Timor Resortnya tersendiri, bukan Jadi pemilik siapa? Timor Resortnya sendiri, tapi adik dari pemilik resort itu. Kayak mana tanggapan Abang masalah itu? Nah itulah ya Bang Odong. Kita ambil nilai positifnya ya dari kejadian ini. Kalau aku bilang satu, buat para netizen jangan terlalu mudah percaya yang disampaikan orang itu tanpa melihat fakta gitu. Kalau saya lihat sih bacaan itu sungguh berlebihan gitu menurutku ya. Karena dia bilang anjing baik ini nyatanya enggak gitu ya kan. Terus dengan kata-kata yang membuat orang memang Ikut ya. melankolik gitu Iya, ya iya, kan. iya. Tapi orang nggak tahu nyatanya di lapangan gimana gitu. Maunya sebelum berkomentar juga orang harus Berpikir ya. menyelidiki gitu. Dan si pembuat apa ini pun ya kalau bisa janganlah lebay gitu ya kan. Sampai ya gara-gara dia bisa dikatakan gara-gara dia isu ini jadi besar gitu. Ya toh jadinya dampaknya ke resort saudaranya sendiri Isu gitu nasional ya. lah gitu Ya ya. mudah-mudahan nggak berkepanjangan sih. Iya, iya. Tapi Bang, sebelum kita tutup nih Bang, aku mau minta closing statementnya dari Abang kira-kira untuk yang ngelihat ini kan dimanapun yang berada. Gimana closing statement Abang? Apa yang Abang sampaikan? Kalau aku gini Bang Odong, jujur ya, bisa keluar gini. Jangan Bang, itu mainanku dulu Aku itu. baru tahu. Waduh. Oke, aku Coba baru nampak tahu ini. pemiliknya ini. Jadi gini Bang Odong, jujur ya aku bukan pecinta binatang emang, dan aku juga nggak pembenci binatang gitu ya kan. Kadang nyamuk aja aku biarin, main makan. Waduh, sebaik itu ya. Sebaik itu. Nah, cuman gini, setiap ada isu yang lagi viral yang kita jangan latah lah untuk apa sih namanya ikut serta menjat seseorang, apalagi ngejat satu kampung, satu kabupaten malah ya kan. Iya. Se-Aceh Singkil sampai ada yang komen semoga ada tsunami kedua. Astagfirullahaladzim, bisa nggak sih kita Gara-gara satu masalah semua kena. iya gitu ya kan, gara-gara satu si anjing ini gitu ya, ataupun gara-gara satu oknum PP tadi. satu kabupaten disumpahin gitu. Maksudnya kalau bisa kita lebih smart lagi lah. Kalaupun kita tidak bisa memberi semangat pada orang, setidaknya jangan memberi dia menyakiti gitu ya kan, jangan menyakiti. Kalaupun kita tidak memberi positif, jangan memberi hal negatif gitu ya kan. Ya itu aja sih, lebih dewasa lah dalam menanggapi hal gitu, dan lebih smart lagi gitu. Dan yang kedua, sebelum kalian tahu gimana itu Aceh Singkil, tentang keramah tamahan masyarakatnya gitu, atau gimana sih keadaan di lapangan, harusnya kalian datang dulu ke sini, visit Pulau Banyak gitu. Kayak mana cantik-cantik pulaunya ya kan Bang Odong, Ya, kan? Pulau Panjang, Pulau Malelo, nah, liburan. Dan yang terakhir, supaya tidak viral, jadi jagalah anjing masing-masing biar nggak viral ya. Nanti kalau viral, buat video lagi. Kita buat video lagi ya. Oke, thank you Bang Odong. Aku ada janji lain nih. Prokes Bang, prokes. Oh iya, oke. Thank you. Oke.